Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Budi Santoso. Di sini saya akan berbagi terkait aplikasi yang sudah saya buat. Nah, adapun aplikasinya dapat teman-teman download pada link deskripsi. Dipersilakan dipergunakan jika memang bermanfaat untuk keperluan teman-teman di instansi sekolah masing-masing. Nah, langsung saja. Perlu teman-teman ketahui, aplikasi yang saya buat ini merupakan aplikasi berbasis Office. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Sedikit saya jelaskan. Di sini saya menggunakan rebound ya kostum UI untuk merubah tampilan pada menu ya. Hanya saja di sini ada dua menu, ada yang dibuat dengan menggunakan rebound, ada yang di bawahnya juga menggunakan link biasa. Nah, kenapa saya membuat dua jenis tombol ini? Hal ini saya lakukan untuk mengantisipasi jika tombol ribbon yang saya buat ini tidak support di komputer atau PC-nya teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu tampilannya. Ada teras yang jika kita klik dia akan tetap kembali ke menu utama. Ada input data atau data. Nah, di sini bagian input ada surat. Nah, ini jenis suratnya. Nah, berikutnya ada lampiran. Ini lampiran rapot bagian belakang dan amplop. Nah, jadi saya sengaja tambahkan amplop jika memang ini diperlukan buat teman-teman ya. Kalau di bawah ini kan menunya juga sama sebetulnya. Jadi kita kalau klik beranda dia akan kembali ke tampilan awal. Kalau input dia akan ke bagian input. Kalau surat mutasi dia akan ke tampilan surat mutasi, dan kalau rapot mutasi dia akan kembali ke bagian lampiran rapot. Nah, kembali ke tampilan awal. Nah, di sini sebetulnya terdapat inputan profil sekolah dan profil kepala sekolah. Di sini sudah saya inputkan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau contoh, kalau saya hapus ini, saya akan lakukan input ulang ya. Nama sekolah misal SD Negeri, mohon maaf, Aisyah. Nah, statusnya negeri, alamatnya misalnya ini. Nah, nama kepala sekolahnya kita input contoh ya. Nama NIP-nya kita ketik biasa saja dulu. Nah, saja nomor NPSN 6 digit, NSS nomor statistik sekolah ya teman-teman. Kita akan coba inputkan. Oke, mohon maaf. Oke, nah setelah kita input, nanti kalau kita lihat ya teman-teman ya, di bagian surat akan menyesuaikan nama dari sekolahnya, itu SD Negeri Aisyah Ayuda Inara. Alamatnya sudah otomatis, nomor statistiknya juga akan menginput otomatis. Nah, itu yang bagaimana jika kopnya berbeda? Nah, dari kota atau kabupaten yang beda, teman-teman cukup klik saja dan tinggal diedit nantinya ya. Jadi untuk bagian atas baris pertama dan kedua itu bisa diinput. Termasuk memang logonya juga bisa diinput ulang ya teman-teman ya. Jika memang logonya tidak sesuai. Jadi tinggal kita klik, nanti pilih menu yang akan muncul bagian atas yaitu picture format, tinggal diklik. Nah, tinggal kita pilih bagian deskripsi, kita ganti sesuai dengan logo instansi milik teman-teman. Contoh
Nah, logonya kita ganti, saya ganti foto saja ya teman-teman ya. Misal ganti foto ya, foto yang ini saja ya. Dia akan mengganti, termasuk sebelahnya. Kita ganti yang bagian ini. Nah, otomatis dia akan berganti. Selanjutnya kita kembali ke tampilan awal ya di teras. Jika teman-teman sudah input, nah selanjutnya adalah kita akan menginput siswa yang akan pindah atau siswi yang akan pindah pada bagian data atau bagian menu input ya. Nah, di sini terdapat menu atau kolom yang harus kita inputkan dari mulai nomor surat, dari nomor suratnya nomor berapa. Sini saya coba 001 SD N, bulannya bulan berapa, contoh bulan 2, tahunnya 2020. Nama siswanya misal ya teman-teman ya, saya pakai Nisan-nya. Nisan itu 10 digit ya teman-teman ya. NIS-nya, nomor induk sekolahnya berapa. Nah, tanggal lahirnya kita coba Serang misal 23 September 2012 misalnya teman-teman ya. Jenis kelaminnya perempuan, kelasnya kita tulisnya seperti ini. Contoh kalau yang pindah kelas 2, 2 dalam kurung. Nah, formatnya seperti ini. Nama orang tuanya adalah, nah, kerjaannya misal pindah ke mana. Nah, pindahnya misal ke SD negeri. Alasannya apa? Nah, mengikuti orang tua. Tanggal pengajuannya tanggal berapa? Contoh tanggal 12 Oktober 2024. Nah, mohon maaf, 12 Oktober 2024. Titik mangsanya tanggal berapa? Jika titik mangsanya sama, kita tuliskan saja sama ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita inputkan dari pertama. Selanjutnya pada bagian surat mutasi, teman-teman kita bisa pastikan dari menu cetak bagian surat atau di bawah tombol sini juga bisa. Saya gunakan tombol bawah, kita klik. Nah, suratnya nanti akan seperti ini. Nah, sudah ada nomor suratnya ya, sesuai dengan yang kita inputkan. Di sini sudah ada redaksinya muncul, nama siswanya, nisan dan induknya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, orang tuanya. Nah, alasannya juga sudah jelas. Setelah mengajukan pindah sekolah ke SD negeri dengan alasan mengikuti orang tua. Bersama ini kami suratkan setelah pindah. Nah, di sini ada nama kepala sekolah. Catatannya paling bawah. Jika kita cek tampilannya ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita cek ya tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, maka kalau kita klik lampiran ataupun rapot mutasi, di sini sudah tertulis juga. Nah, nama siswanya, tanggal pengajuan pindahnya, kelasnya sama orang tuanya atau alasannya. Nah, ini bisa kita cetak. Ya, teman-teman ya. Nah, pada bagian teras atau beranda nanti juga akan, nah, di sini ada jumlah siswa kelas 2 yang sudah pindah satu. Jadi mengikuti kelasnya ya. Jadi kalau di sini yang pindah kelas 2, maka otomatis jumlahnya kelas 2. Pada penginputan harus ditulisnya seperti tadi. Nah, 2. Kalau 3 bagaimana? 3 kita buka 3. Nah, ini otomatis kalau kita cek bagian beranda, nah kelas 3 akan terhitung 3. Ya, teman-teman ya. Tinggal
pada bagian berikutnya. Contoh saya inputkan lagi ya. Nomornya hanya kita bedakan pada bagian bulan saja misalnya. Nah, nomornya kita ganti nomor 2. Namanya misalnya H. Nah, oke. Misalnya oke. Nomor induknya, tanggal lahirnya. Jika kita ketik, jenis kelaminnya. Nah, ya, kita ganti kelasnya jadi kelas 4 misalnya ya, dalam kurung 4. Nah, nama ayah misalnya, pindahan dari ke mana pindahnya, pindahnya sama alasannya kita orang tua, tanggalnya contoh 10 Juni. Oke, 10 Juni harus pakai tanda petik ya teman-teman ya, dan ini tanggalnya masih sama juga 10 Juni. Nah, kita coba cek pada bagian suratnya. Nah, di sini masih nama siswa yang pertama. Untuk siswa yang kedua teman-teman cukup mengklik atas siswa yang kedua, maka akan berganti. Yang awalnya tadinya Mukti Abdul Mukti, kalau kita klik ke atas jadi Hayani Kasman. Nah, bawahnya juga akan menyesuaikan tanggalnya, nama kepala sekolahnya tetap ini bagian bawah. Lampiran suratnya bagaimana nanti kita coba klik ya teman-teman ya. Nah, Hayani Kasman. Ini perlu teman-teman ketahui, kalau pada bagian suratnya nomor 1, maka lampirannya atau rapat mutasinya juga siswa nomor 1. Nah, jika kita pindah pada bagian surat mutasinya jadi nomor 2, maka kita klik lampirannya juga akan menjadi nomor 2, mengikuti atau menyesuaikan. Nah, itu saja ya teman-teman, informasi terkait aplikasi surat mutasi. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kendala atau masukan, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar atau bisa chat langsung di nomor WA yang sudah disediakan pada bagian tampilan beranda awal. Di catatan paling bawah sudah ada nomor saya. Mohon masukannya untuk teman-teman yang mungkin lebih ahli dalam pembuatan aplikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di aplikasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.